nganggo troli kan, nganggo troli ya. Kalau orang nemu cip dulu. Ya, jangan lupa like dan subscribe video kali ini. Tetap bersama Jinggo Farm Pekalongan di 058759006990. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Ahoe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali di kandang koloni. Di part ke-7 kunjungan kembali di kandang close house sistem koloni di Talun Pekalongan. Ya, penampakan di area depan kandang karena kita pembuatan video sebelum akhir tahun. Jadi untuk kemitraan berhubung libur, mau nggak mau purnya itu distokkan ya. Jadi untuk menjaga saat kondisi kemitraan libur, jadi asupan pakan itu tidak kurang atau tidak lebih gitu. Nah, untuk part ke-7 kita bahas dari segi cara pemberian pakan yang baik karena di sini manual, otomatis super feedernya juga manual di sini. Nah, kita bisa belajar bersama di mana untuk kandang koloni dengan ruang yang sangat minimalis dengan jarak 45 cm untuk tempat ayamnya dan kotorannya kurang lebih sekitar 35 cm. Maka untuk pemberian pakan dengan sistem menggunakan alat gayung itu agak sulit. Kita bisa lihat sendiri di video kali ini, kita amati dan kita cermati di mana saat pemberian pakan terlihat sebelum masuk itu saya rasa ada yang kurang nih, dimana di kandang ini pemberian pakan yang agak sedikit ngawur lah bahasanya, itu sedikit ngawur dalam arti ya memang kok dengan kondisi ketinggian yang minimalis itu agak sulit memang untuk ABK memberi tambahan tempat pakan ya dengan jadwal yang sudah ditentukan gitu. Jadi ada beberapa titik di mana tempat pakan yang dengan jarak kurang lebih 2 meter itu di bawah kotoran atau di area kotoran amonia itu ada beberapa atau sedikit gumparan pakan yang jatuh, entah dari saat pemberian pakan atau tambahan pakan atau saat ayam makan bisa juga jatuh. Nah, kita bisa melihat cara pemberian pakannya seperti yang kita lihat dengan menggunakan alat berupa gayung, kurang lebih sekitar 7 kali ayungan, karena di sini tempat pakannya berukuran 6-7 kilo ya. Tapi dengan jarak yang sedikit ribet atau dengan ruangan yang kecil itu akan mempersulit memang. Nah, kita bahas satu persatu. Karena dengan kandang ini pemberian pakan manual, namun bisa kita lihat tuh cara memberikan pakannya seperti yang kita lihat. Ada beberapa pur yang jatuh dari atas ke bawah. Nah, jadi tercampur dengan kotoran itu akan terbuang sia-sia. Itu loh. Nah, kita bisa lihat kotorannya dan dengan jarak pakan itu yang di bawah tempat pakan pasti ada pur yang murni masih belum terkena cekeran atau gigitan si ayam tersebut. Untuk masukkan saja di kandang ini dengan menggunakan super feeder manual yang jelas lebih efektif atau lebih tepatnya saat pemberian pakan itu setidaknya lebih berhati-hati dalam menuang pur yang
ada di karung, ditaruh di super feeder gitu ya. Paling itu saja untuk part 7 dengan tema pemberian pakan yang lebih efektif agar tidak terbuang sia-sia. Terus kedua, dari lantai ke plafon itu jaraknya 2,7 meter. Bisa mengatasi 3 rak, tapi kurang efektif di lantai ketiga karena terlalu tinggi ya. Cuman dengan populasi 25.000, lebar 12, panjang 70 meter, itu 2 kali lipat dengan kandang postal. Lebih untungnya di situ dibanding kandang postal, karena ya kembali lagi dengan ukuran 12 kali 70 meter harusnya muat 10 sampai 12.000 ekor. Ini bisa 22 sampai 25.000 ekor. Kurang lebih sekitar 14 sampai 16 ekor per meter. Gitu ya. Untuk part ke-7 kita bahas satu tadi dari cara pemberian pakan super feeder manual dari karung menggunakan alat gayung. Kita bisa melihat di depan kamera ABK saat memberikan pakan ada sedikit yang terjatuh ke bawah. Itu bisa kita lihat dengan bareng-bareng. Nah, tuh. Nah, bayangan sedikit sih ada beberapa yang terbuang memang, cuman karena dengan kondisi ruangan yang minimalis jadi agak sulit. Nah, itu pelan saat memberikan pur ke dalam karena saya lihatin gitu ya. Kalau tidak kan pastinya dia akan lebih cepat dan setidaknya ada agak cepet gitu loh. Nah, ini kan saya suruh pelan-pelan agar tidak jatuh. Cuman dengan pelan-pelan pun pasti ada yang terjatuh. Nah, kemungkinan besar dari jumlah pakan yang jatuh dikali berapa banyak tempat pakan itu ya setidaknya ada pur yang terbuang dengan sia-sia. Karena ya kembali lagi jatuhnya langsung ke area kotoran. Kalau kandang postal pun sama, jatuhnya ke bagian sekam. Cuman karena kandang postal itu tidak dibatasi dengan rak yang di atasnya, kemungkinan jatuh itu tidak lebih banyak lah. Nah, kalau kandang koloni seperti ini kan, nih area kotorannya ada beberapa segumpalan pur yang jatuh ke area kotoran. Jadi alasan ABK memang jatuh itu karena ditotol-totol atau dicakar-cakar sama ayam. Tapi saya lihat dari video yang awal sampai akhir video kali ini ya, kita bisa melihat sendiri cara pemberian pakan ABK ke super feeder manual seperti itu. Gitu ya. Untuk karung-karung yang di belakang ini dari DOC masuk sampai sekarang itu pembersihan kotorannya memang nggak keluar, jadi ditaruh di belakang. Nah, ini jumlah sebagian yang baru dibersihkan di rak nomor 6 atau 7 gitu tadi aku lupa. Yang jelas belum semuanya ya. Yang pasti lebih banyak dibanding video sebelumnya karena sekarang menggunakan sekam. Dulu kan benar-benar murni tanpa sekam, tapi karena tidak efektif di bagian amonia, kurang maksimal, jadi dibantu penggunaan sekam yang ada. Semoga kedepannya lebih bagus karena periode pertama hasilnya bagus sekali dan periode kedua lumayan. Semoga tiganya lebih baik dan yang jelas lebih bermanfaat gitu. Nah, ini di area lantai 3-nya untuk di bagian calling bed. Jarak, banyak yang bertanya dengan jarak kotoran sama ayam itu berapa
idealnya berapa ya? Kita memang dari awal belum pernah dan kita sama-sama belajar. Di sini kurang lebih sekitar 35 cm jarak tempat pakan ke kotoran. Kalau dari selat ke atas untuk tempat pakannya kurang lebih 45 cm gitu ya. Untuk area inlet di sini cell deck ya, pendingin. Di area depan karena memang di sini kita bikin video akhir tahun, banyak pur yang di stok gitu. Nah, di sini menggunakan heater super feeder juga, super saver 2 unit karena populasinya 25.000 ekor. Mungkin cukup sekian di part ke-7. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat, bisa di-share ke rekan lainnya. Jangan lupa Hoe gitu. Terima kasih. Salam Tang Nusantara sama Jinggo Farm. Hoe.